Tadi saya melihat postingan di medsos yang menampilkan hasil screenshot berita kejadian pencabulan yang dilakukan oleh oknum pengasuh pondok pesantren. Kalau tidak salah kejadiannya di Lombok. Dan postingan itu menuai banyak komentar negatif. Dan hampir semuanya ini mereka merasa khawatir ketika ingin menempatkan putra-putrinya di pesantren. Mereka khawatir bakalan terjadi hal serupa. Dan memang sebelumnya juga pernah terjadi kejadian semacam ini. Misalkan di Kediri, seorang anak pulang dalam keadaan meninggal. Dia dianiaya oleh temannya sendiri. Di Jember, di Lumajang juga pernah terjadi. Dan sebelumnya juga pernah terjadi seorang santri yang dicabuli oleh kiainya atau pengasuh pondok pesantrennya. Lantas dari berbagai kejadian ini itu banyak yang merasa khawatir mereka ketika ingin meletakkan anaknya atau menaruh anaknya di pondok pesantren, khawatir terjadi kejadian serupa. Padahal kalau secara perbandingan misalkan kejadian hal semacam itu dengan lembaga pendidikan umum, itu saya yakin lebih banyak terjadi di lembaga pendidikan umum. Tapi memang tidak terekspos. Jadi prinsip berita itu begini. Ketika anjing itu menggigit manusia, itu bukan berita karena tidak menarik. Tapi ketika manusia itu menggigit anjing, itu adalah berita karena itu menarik, tidak biasa. Demikian pula ketika di pesantren, lembaga pendidikan pesantren. Ketika pesantren ini kan tempat menimba ilmu yang notabene mengajarkan ilmu agama ya dominannya. Dan ya yang diajarkan tentu tentang akhlak, tentang ketuhanan lah. Tapi kemudian terjadi hal-hal yang di luar ajaran agama, maka itu menjadi menarik untuk diberitakan. Sementara di pendidikan umum, ketika terjadi hal semacam itu, ya tidak bakalan begitu menarik. Karena hal semacam itu mungkin sudah lumrah di dunia luar sana. Nah, ini dampaknya kurang baik bagi pendidikan di pesantren ya. Karena hampir saya melihat di komentar postingan itu, kayaknya hampir semua netizen itu berkomentar khawatir ketika ingin menempatkan putra-putrinya di pondok pesantren. Saya rasa kejadian semacam itu tidak bisa digeneralisir. Dan ya sama halnya dengan lembaga pendidikan lainnya. Tidak mungkin kalau kemudian satu lembaga pendidikan pesantren terus kemudian semuanya sama seperti itu. Saya rasa tidak. Ini ya mengkhawatirkan ya bagi lembaga pendidikan di pesantren. Kebetulan saya sendiri ya alumni pesantren dan tidak ada cerita semacam itu, pencabulan terus kemudian pemerkosaan di mana atau di tempat saya dulu menjadi seorang santri. Pembulian ya hampir tidak ada. Mungkin ya bertengkar dengan sesama teman itu hal biasa. Bukan hanya di pesantren, di lembaga pendidikan umum juga saya rasa sama. Dan kalau misalkan dibandingkan adalah di lembaga pendidikan pesantren dan lembaga pendidikan umum, kejadian pembulian, terus kemudian kekerasan mungkin lebih banyak di lembaga pendidikan umum. Hanya saja tidak terekspos dan kemudian tidak viral. Bayangkan di pesantren masih banyak batasan dan semacam aturan yang ya mengekang anak didiknya atau santri untuk berakhlak mulia dan ya pendidikan mendekatkan dengan agama selain pendidikan umum ya. Tapi di luaran sana kasus pergaulan bebas itu sudah sangat-sangat mengkhawatirkan.
sangat mengkhawatirkan. Bahkan ya minum minuman keras, terus kemudian berzina dengan ya dalih itu pacarnya, ya itu pakai alasan apapun tidak dibenarkan, walaupun itu bukan pemerkosaan, itu pergaulan bebas, dan ini sudah di tahap mengkhawatirkan. Dan kita patut beruntung Indonesia ini memiliki lembaga pendidikan yang berbasis pesantren, paling tidak itu menjadi benteng terkuat lah, agar arus pergaulan bebas itu tidak semakin merajalela. Jangan kemudian karena ada kejadian satu dua kasus kemudian semuanya dihukumi sama. Tidak bisa seperti itu. Bagaimana menurut kalian?